Shalom, Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema sifat dosa. Nats menjadi dasarnya saya ambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa karena dosa Adam, maka maut telah menjalar masuk kepada semua orang. Bahkan kita yang disebut keturunan Adam telah mengalami namanya dosa. Bahkan sejak dalam kandungan kita telah mengalami dosa. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jelas bahwa ini adalah salah satu sifat dari dosa. Sifat dosa itu bukan saja menjalar, tapi juga melahirkan dosa-dosa yang lain. Kita bisa ambil contoh Kain. Kain itu adalah keturunan langsung, keturunan pertama dari Adam. Dan dosa Kain itu menjadi catatan pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Kain. Awalnya itu hanya iri hati saja, tapi kemudian dia melakukan pembunuhan kepada Habel adiknya, karena persembahan Habel ini diterima oleh Allah. Sedangkan karena si Kain ini berasal dari si jahat, karena itu Allah tidak menerima persembahannya. Dari iri hati menjadi pembunuhan. Setelah pembunuhan dia juga menipu Allah. Ketika Allah tanya, di mana adikmu? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Dosa ini menjalar dari Adam turun kepada Kain. Dan dari dosa yang satu juga melahirkan dosa-dosa yang lain. Itulah sebabnya karena kita ini keturunan Adam, maka tidak ada perbuatan baik satupun yang bisa kita lakukan. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh dan yang berbuat baik, dan tidak pernah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10, 12. Seperti ada tertulis, tidak ada benar seorang pun tidak. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan perbuatan baik kita di mata Allah seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan kejahatan yang disebut seperti kain kotor, tapi kesalehan atau perbuatan baik. Bukan satu atau dua perbuatan baik, tapi segala perbuatan baik kita dianggap kain kotor di mata Allah. Apa pesan yang kita bisa tarik? Bahwa kita jangan main-main dengan dosa. Yang namanya dosa, cukup satu dosa bisa membawa kita ke dalam maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Dikatakan dosa, bukan dosa-dosa, ditulis dalam bentuk tunggal. Jadi satu dosa sudah cukup membawa kita ke dalam maut. Lalu bagaimana caranya, saudara? Jalan satu-satunya adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan Yesus akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ini menjadi jaminan bagi kita. Tapi tetap kita tidak boleh menganggap remeh dosa. Tapi ketika dosa itu datang, yakinlah ada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jika saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada penebusan dan tidak ada penyelamatan. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan dalam dia tidak ada dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu, saudara, jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara pasti tidak akan bermain-main dengan yang namanya dosa. Tapi jika saudara jatuh dalam dosa, kita semua jatuh di dalam dosa, maka kita ada penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17 dan 18, teks yang tadi kita baca di ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu,
yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Berbahagialah kita yang percaya pada Yesus Kristus, karena kita berada di dalam keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami supaya jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa itu sifatnya menjalar dan melahirkan dosa-dosa yang lain. Ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa. Tapi jika kami mempunyai dosa, jatuh dalam dosa, kami percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa belajar untuk hidup lebih kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.